secara hukum apapun memang tidak akan mungkin lagi dilanjutkan perkaranya Samsul Salim. Tidak akan mungkin. Oke, harta yang kamu serahkan sudah cukup untuk membayar hutangmu. Dengan demikian, saya keluarkanlah kepada kamu surat keterangan lunas. Kan ini persoalannya, SKL itu. Jadi masyarakat dikiranya nih, Samsul Salim buron, kabur, tidak mau bayar utang. Terbalik. Ini terbalik sama sekali. Yang rumor-rumor yang terjadi selama ini. Selamat sore Pak Oto. Selamat sore. Baik, jadi kami di sini tujuan kami adalah ingin mewawancara Bapak terkait kasus BRBI, di mana yang melibatkan Bapak Samsul Nur Salim. Seperti kita ketahui bahwa KPK beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap kasus ini. Menurut Bapak, SP3 ini sesuai prediksi Bapak atau ini di luar prediksi Bapak? Jadi gini, memang saya tidak menyangka KPK akan mengeluarkan, walaupun saya merasa bahwa memang itu harus dikeluarkan gitu loh, ya. Karena kalaupun KPK tidak mengeluarkan SP3 ini, saya pikir ini akan presiden buruk juga buat penegak hukum di Indonesia. Karena apa? Karena kita kan sudah tahu persis bahwa dengan adanya putusan SAF, ya, Syafruddin Tumenggung, yang menyatakan bahwa si SAF itu adalah dinyatakan bebas karena ada perbuatan pidana, ya onslah, ya, ada perbuatan pidana ada perbuatan tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Jadi dengan adanya seperti itu, maka secara hukum apapun memang tidak akan mungkin lagi dilanjutkan perkaranya Samsul Salim. Tidak akan mungkin. Karena apa? Karena apa yang sudah diputuskan di Mahkamah Agung itu kan itu berkaitan erat dengan kasusnya Samsul Salim sendiri. Ya, perlu diingat, Syafruddin Tumenggung itu didakwa bersama-sama dengan beberapa orang lain, antara lain dengan Ibu Ici dan Samsul Salim. Nah, jadi coba bayangkan nih, kalau SAF didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, ya kan? Perbuatan pidana ini dikatakan adalah mengeluarkan SKL, merugikan keuangan negara. Nah, oleh Mahkamah Agung dinyatakan bahwa putusannya ini dinyatakan dia tidak bersalah, gitu. Dan tidak bersalahnya ini adalah karena perbuatan ini tidak terbukti merupakan perbuatan pidana, ya kan? Nah, karena perbuatannya tidak merupakan perbuatan pidana, otomatis Samsul Salim juga berarti karena didakwa bersama-sama bukan juga merupakan perbuatan pidana perbuatannya. Ya kan bersama-sama ini soalnya gitu. Jadi istilahnya kalau di dalam teori hukum itu disebut adalah bahwa perbuatan si SAF tersebut itu diberikan sebagai alasan pembenar. Ya, alasan pembenar maksudnya adalah ada perbuatan tetapi dibenarkan oleh hukum dan tidak merupakan perbuatan pidana. Lain halnya umpamanya gini, kalau umpamanya SAF itu sendiri dituduh bersama-sama dengan Samsul Nur Salim dan Ibu Ici, gitu. Ternyata si SAF ini dinyatakan bebas, tapi bukan karena dinyatakan perbuatannya bukan perbuatan pidana, tapi karena dinyatakan, maaf kata, dikatakan dia gila, ya kan? Maka oleh hukum, walaupun SAF itu bersalah, tapi karena dia gila, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan karenanya diberikan alasan pemaaf. Itu teori hukumnya. Nah, oleh karena Syafruddin Tumenggung dinyatakan adalah perbuatannya adalah bukan perbuatan pidana, maka otomatis Samsul Salim yang dituduh bersama-sama dengan SAF tersebut, otomatis dia harus bebas pula gitu. Itu tampak sekali teorinya, Kang. Makanya berkali-kali saya katakan ada 3 orang dituduh melakukan perbuatan pencurian umpamanya, ya kan? Yang satu dikatakan
oh ini kamu dibebaskan karena perbuatanmu ini ternyata bukan merupakan pencurian, tidak ada yang kehilangan ini, tidak ada pencurian, nggak ada yang kehilangan, ya kan? Nah ini dibebaskan. Nah kalau dibebaskan yang lain ini juga dibebaskan karena memang tidak pencurian. Nah sama dengan kasusnya Saf itu dinyatakan dia bebas karena perbuatannya bukan perbuatan pidana dan tidak ada kerugian negara. Ini poinnya. Nah kalau tidak ada kerugian negara, lantas apa perkara korupsinya? Gitu loh. Kira-kira begitu ini. Artinya bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh KPK itu benar-benar pure hanya berdasarkan hukum ya, nggak ada politisnya atau? Oh enggak. Saya kira makanya selalu saya katakan ya kadang-kadang kan KPK kan ya kita juga bisa mengkritik kan. Tapi kali ini saya puji dia memang karena memang dia melaksanakan hukum yang benar gitu loh. Jadi inilah yang selalu saya katakan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan itulah ini sekarang ini. Ya karena penegakan hukum itu nggak bisa kalau umpamanya sudah disidik otomatis langsung harus dijatuhkan tersangka atau harus sampai ke pengadilan, belum tentu. Ya kan KPK kan bukan malaikat, dia kan juga manusia biasa, bisa khilaf. Makanya di negara manapun hampir tidak ada yang menerapkan prinsip bahwa tidak bisa SP3. Kalau tidak ada bisa SP3 itu adalah hukum yang maksa penegak hukum untuk melakukan potensi kesalahan. Coba bayangkan, saya penegak hukum, saya periksa orang, saya sidik, saya nyatakan tersangka berdasarkan bukti-bukti permulaan yang saya miliki. Tetapi ternyata di tengah jalan ada bukti lain yang membuktikan bahwa orang ini tidak bersalah. Nah, tapi karena tidak bisa SP3, masa saya paksa orang ini harus dihukum gitu loh. Nah, ini kan penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Bahkan itu tidak berkemanusiaan kan. Nah, jadi supaya tegak hukum ini dengan baik harus diberikan memang kesempatan kepada KPK itu untuk menghentikan bila mana dilihat ternyata ada bukti-bukti yang memungkinkan tidak dilanjutkannya perkara itu. Harus ada seperti itu. Kalau tidak, kasihan penegak hukumnya, kasihan juga terdakwanya. Penegak hukum dipaksa harus membawa ke pengadilan dengan segala cara, takut dia kalah, mungkin jahatnya rekayasa bukti, ya akibatnya bisa hukum tidak tegak. Itu. Dengan ini Pak Uto apakah melihat bahwa KPK terlihat lebih profesional berkeadilan dengan kalau selama ini kan ibaratnya KPK apa yang sudah disidik harus terus gitu. Tapi dengan kasus ini mereka berani ngambil sikap walaupun mungkin tidak populer. Apakah Pak Uto melihat ini seperti apa? Iya, saya kira kalau KPK bertindak seperti ini terus, dalam arti bukan harus menghentikan penyidikan. Kalau dia bertindak adil di dalam menegak hukum, pasti dukungan masyarakat pasti banyak kepada dia. Selama ini coba kita lihat, KPK kan banyak perlawanan. Karena apa? Terlalu banyak orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Saya ingin menyatakan, kalau salah silahkan hukum, mau berat juga nggak ada masalah gitu. Kita nggak ada keberatan soal itu. Tetapi yang menyedihkan kalau ternyata terkesan dipaksakan. Ya kan seperti ini umpamanya. Coba seandainya KPK tidak menghentikan ini. Ini kan luar biasa akibatnya. Coba bayangkan. Kalau KPK tidak hentikan dan tidak ajukan ke pengadilan. Ini bagaimana? Gantung terus kan nasib Samsul Nur Salim walaupun kasusnya ini baru kemarin disidik di KPK, tapi sebelumnya kan kita udah tahu. Ini peristiwa 20 tahun yang lalu. Jadi bayangkan seorang teraniaya 20 tahun, tersiksa, dijadikan sasaran penyidikan terus tanpa ketahuan jelas bagaimana akhir perkaranya. Hukum mengatakan semua perkara harus ada akhirnya. Nah, kalau sudah 20 tahun, menurut hukum ini kan sudah daluarsa kan. Daluarsa penuntutan itu menurut KPK, itu undang-undang KPK itu 18 tahun. Ini 20 tahun ini bagaimana akhirnya? Nah, jadi apa yang dilakukan oleh KPK ini saya kira harus didukung. Jangan melihatnya begini. Oh, ada disidik Samsul Nur Salim ada kasusnya. Kok dihentikan? Nggak boleh begitu. Kita harus bisa membayangkan kalau ini terjadi buat keluarga kita, saudara kita, ayah kita, itu bagaimana? Ya kan harus berkeadilan gitu loh. Itu prinsip hukum yang harus dianut. Gitu. Sebagai pengacara, Bapak pasti
tahu kan alasan SP3 itu diberikan. Salah satunya yang muncul di media adalah karena tidak adanya unsur lembaga negara, yaitu Pak Safrudin Tumenggung yang sudah dibebaskan. Selain itu ada lagi nggak Pak? Saya kira itu juga kemarin waktu saya diskusi dengan Pak Gufron itu ya, itu bukan satu alasan sebenarnya. Menurut saya alasan yang tepat itu adalah karena memang perbuatannya itu bukan perbuatan pidana. Itu satu. Ya, kalau bukan perbuatan pidana, kedua tidak ada kerugian negara. Ya kan? Ketiga, karena ini sudah dibebaskan, ya, karena Safrudin Tumenggung sudah dinyatakan bebas, ya kan? Maka otomatis peserta-peserta lainnya yang didakwa bersama-sama otomatis juga harus dibebaskan. Nggak mungkin satu dinyatakan bebas karena tidak ada perbuatan pidana, terus yang lain dinyatakan bisa dihukum. Nggak mungkin. Induknya kan satu, yaitu perbuatan daripada Safrudin yang mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas. Inilah yang dituduh sebagai merugikan negara. Lantas Pak Samsul Salim dan Ibu Ici didakwa bersama-sama dengan Safrudin Tumenggung. Nah, ternyata perbuatan mengeluarkan SKL itu oleh Mahkamah Agung dinyatakan bukan perbuatan pidana. Lah, bagaimana kita mau menghukum Samsul Salim dan Ibu Ici? Kan tidak mungkin gitu loh. Itu sebenarnya saya katakan, kalau ini tidak dihentikan, justru akan merupakan presiden buruk buat penegak hukum di Indonesia. Tapi dengan dikeluarkannya SP3 ini, walaupun seperti tadi bilang bahwa ini terkesan tidak populer, tapi itulah yang benar. Karena yang benar dan adil itu belum tentu disukai, ya kan? Karena keadilan bagi masyarakat dengan keadilan yang sebenarnya itu kadang-kadang bisa beda gitu loh. Apa yang adil di pengadilan dengan adil di masyarakat itu kadang-kadang bisa beda. Tapi tugas penegak hukumlah harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa inilah fakta hukum yang sebenarnya. Karena masyarakat selama ini tahu hanya kulit-kulitnya, kasus BLBI, ada korupsi di sana dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak ada, gitu loh. Itu poin utamanya. Nah, supaya masyarakat tidak tahu hanya kulit-kulitnya aja, Pak Oto bisa jelaskan mengenai sejarah BLBI terutama yang melibatkan Samsul itu dan sampai kemudian perkaranya seperti sampai sekarang. Jadi begini nih. Jadi waktu dulu tahun 97-98 itu terjadi krisis kan di negara kita ini. Terjadi krisis keuangan sampai dibantu oleh IMF pada waktu itu. Jadi banyaklah bank-bank yang kolaps. Ya kan, karena krisis itu. Nah, waktu kolaps ada bank-bank yang mengalami kerugian, yang punya utang kepada negara. Ya kan? Ada dana talangan dulu yang diberikan kepada bank, ya kan? Salah satu di antaranya BDNI milik Samsul Salim. Nah, pemerintah, tapi bukan hanya BDNI, banyak yang lain, obligor yang lain banyak. Nah, pemerintah pada waktu itu mengambil sikap, berkonsultasi mereka dengan Jaksa Agung. Kalau ini diselesaikan dengan proses hukum, maka akan panjang. Satu. Kedua, belum tentu bisa kembali hartanya dengan cepat. Ketiga, krisis telah terjadi. Negara perlu uang. Kalau tidak ada uang ini, negara bisa kolaps. Akhirnya, negara, pemerintah pada waktu itu menyerukan kepada semua obligor. Hai obligor yang punya utang, mau nggak saya tawarkan? Kembalikanlah utang itu kepada kami, kepada negara. Kalau kalian kembalikan, maka pemerintah berjanji katanya tidak akan menuntut saudara baik secara perdata maupun secara pidana dan tidak melakukan penyidikan apapun, tidak melakukan proses hukum apapun. Itu janjinya. Nah, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Nah, Pak Samsul Salim itu mengikuti seruan pemerintah. Dia bilang, oke, berapa hutang saya, kamu hitunglah, saya akan bayar. Nah, atas dasar itu pemerintah hitung dengan konsultannya sendiri. Yang hitung hutang itu bukan Samsul Salim, pemerintah yang hitung. Hutangmu sekian, katanya, bayar itu. Pak Samsul Salim bilang, oke, saya bayar. Saya bayar dengan uang tunai dan saya bayar dengan harta saya. Diserahkanlah uang tunai pada waktu itu, ya, kalau nggak salah 1 triliun kalau salah. Kemudian setelah itu diserahkanlah harta-hartanya, perusahaan-perusahaannya. Nah, kemudian hartanya itu dihitung oleh negara.
pas tidak, dinilai, diaudit semuanya. Setelah diaudit sebagainya, diserahkan, itulah yang disebut di close ya, ada closing. Ditutuplah bukunya. Oke, harta yang kamu serahkan sudah cukup untuk membayar hutangmu. Dengan demikian, saya keluarkanlah kepada kamu surat keterangan lunas. Kan ini persoalannya, SKL itu. Jadi dikeluarkanlah surat keterangan lunas kepada kepada Samsul Nur Salim. Nah, hal ini waktu dikeluarkannya SKL ini didukung oleh MPRS, keputusan presiden pada waktu itu, dibicarakan di DPR, ya berkali-kali dibicarakan. Nah, terakhir setelah dibayar oleh Pak Budiono pada waktu itu sebagai sebagai Menko Ekonomi pada waktu itu menyatakan waktu di sidang DPR ya, menyatakan bahwa dijelaskan khusus mengenai Samsul Nur Salim sudah dibayar lunas yang BDNI punya, dan karenanya pemerintah dengan tegas menyatakan pada waktu itu tidak lagi akan menuntut Samsul Nur Salim ke proses hukum apapun dengan dibayarnya ini. Jadi selesai. Nah, ini kan perjanjian antara negara melalui pemerintah dengan Samsul Nur Salim. Nah, kalau saya sebagai warga negara sudah berjanji kepada pemerintah, negara mengatakan bayarlah, kalau kau bayar tidak kutuntut lagi kamu, ya negara juga kan harus taat juga dong. Itu kan nggak boleh dia nipu rakyatnya dong, ya kan? Suruh bayar tapi nanti kutangkap kamu, katanya nggak boleh. Nah, setelah dibayar selesai. Tiba-tiba setelah dibayar udah tenang, udah nggak ada masalah, tiba-tiba diusut lagi mengatakan ada yang kurang. Loh, kalau sudah damai ada yang kurang, bagaimana ngitungnya lagi? Harta saya sudah dijual, ya kan? Coba seandainya ini dihitung lagi, harta itu mungkin sekarang dulu nilainya 10 perak, sekarang udah mungkin 100 rupiah. Nah, apa pemerintah mau kembalikan kepada Samsul Nur Salim? Itu kan impossible kan gitu. Jadi itu yang saya katakan bahwa pemerintah pun harus konsisten kepada rakyatnya, janjinya harus dipenuhi kepada rakyatnya, jangan juga dia mengecewakan dan membohongi rakyatnya, ya kan gitu. Nah, oleh karena itulah maka dengan adanya SKL itu, dan karena SKL itu dikeluarkan oleh Safrudin Tumenggung itu atas perintah jabatan, maka dia dinyatakan tidak melakukan perbuatan pidana, gitu. Nah, bagi yang tidak ikut, ya silakan proses. Kan kalau ada umpamanya yang tidak ikut dalam perjanjian, silakan. Nah, oleh karena itulah disebut terkenal pada waktu itu dikenal bahwa ditentanganilah MSAA, Master Settlement Acquisition Agreement, kan gitu, tertangani oleh kedua belah pihak. Nah, kalau sudah tanda tangan, mana bisa diganggu gugat? Ya kan, perjanjian ini kan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Namanya Fakta Surserpanda, pasal 1338 KUH Perdata. Jadi mengikat kedua belah pihak. Nah, oleh karena itu, selama ini yang kami tahu, pemerintah pun tidak pernah keberatan tentang hutang-hutang Samsul Nur Salim ini. Pemerintah sudah menyatakan lunas, tapi KPK mengusut, kan ini menjadi persoalan nih. Pemerintah sendiri tidak pernah menyatakan ada tagihan kepada Samsul Nur Salim. Ingat itu, nggak ada. Nggak pernah Samsul Nur Salim ditagih oleh pemerintah setelah dia tanda tangani MSA. Jadi sebenarnya pemerintah konsisten juga. Cuma katanya karena ini KPK yang bertindak, pemerintah tidak bisa campur. Kan itu persoalannya. Nah, sekarang KPK sudah mengusut, ternyata di kontes di pengadilan dinyatakan bebas. Ya selesai. Saya kira ini harus berakhir gitu. Jadi saya mengatakan inilah akhir daripada cerita BLB menyangkut Samsul Nur Salim, BDNI. Bapak juga sempat menyebutkan bahwa Pak Samsul itu justru obligor yang kooperatif. Loh iya dong. Bisa dijelasin Pak? Nah, karena gini, waktu itu kan semua kan susah, ya kan? Ada yang kabur, Samsul Nur Salim tidak kabur, disuruh bayar. Ini harus masyarakat tahu. Jadi masyarakat dikiranya nih Samsul Nur Salim buron, kabur, tidak mau bayar utang. Terbalik. Ini terbalik sama sekali. Yang rumor-rumor yang terjadi selama ini, justru Pak Nur Salim itu adalah obligor yang baik. Kenapa? Ketika pemerintah susah,
pemerintah menghimbau kepada obligor, tolonglah, pemerintah lagi susah nih, uang tidak ada, krisis moneter, bayarlah supaya negara ini bisa jalan. Samsul Nursalim tidak kabur, dia bilang, siap Bapak, saya mau bayar. Diserahkan uang tunainya, diserahkan semua hartanya, dihitung, dan itulah yang bisa membantu negara pada waktu itu. Jadi bukankah dia baik? Yang lain banyak yang kabur, dia tidak. Nah, justru terbalik sekarang, kok orang yang kooperatif menjadi dipersoalkan, sedangkan yang kabur tidak diapa-apain, yang tidak bayar nggak diapa-apain, tapi yang bayar dikorek-korek, kan gitu jadi kesan selama ini. Ini selama ini loh. Ya sekarang saya katakan sudah selesai lah, ya kan? Pak Oto sendiri tahu nggak yang nggak bayar ini ada berapa banyak? Saya pikir banyak. Saya nggak tahu persis perusahaan-perusahaannya mana, tapi itu urusan mereka lah, itu nggak urusan kita ya. Berarti menurut Pak Oto setelah SP3 ini adalah akhir dan berarti final ya Pak untuk kasus BDNI? Menurut kasus BDNI menurut saya final. Ini nggak bisa lagi dikutak-kutik nih, karena ini putusan hukum, putusan hakim. Ya, KPK juga tidak salah karena dia melaksanakan hukum. Ada putusan Mahkamah Agung, dia sudah PK, kan gitu persoalannya kan. Jadi artinya KPK kan sudah melakukan best effort dia untuk mencoba mendakwa Syafruddin Tumenggung dan Samsul Nursalim dan Ibu Ici. Usaha yang dilakukannya juga sudah maksimal sampai ke Mahkamah Agung, sampai PK. Tapi PK-nya kan ditolak juga. Nah, kalau kita sudah ada putusan Mahkamah Agung, terus siapa lagi yang mau kita tidak taati? Kita harus taat kan? Ini putusan hakim gitu loh. Bagaimana pihak-pihak yang masih mencoba menggugat, ada yang menggugat mau ke pra-peradilan, ada kemudian DPR juga mau melakukan pemanggilan. Saya kira kalau ada orang mengajukan pra-peradilan, saya kira karena mereka tidak paham kasus yang sebenarnya. Ya, apalagi yang mengajukan pra-peradilan ini anak-anak muda umpamanya, saya juga maklum. Coba bayangkan, it's already 20 years. Kalau umurnya dia sekarang itu yang menggugat itu 30 tahun. Ini berarti pada waktu itu kejadian dia masih umur 10 tahun. Bagaimana bisa dia tahu detailnya? Terus bukti-bukti hukum yang dimilikinya apa? Saya aja sebagai lawyer mencari bukti ini tidak mudah, ya kan? Ya, tapi itu kan hak mereka, ya kan? Jadi kami pun saya sebagai lawyernya Pak Samsul Nursalim menghormati semua sikap daripada mereka. Mau peradilan silakan, ya kan? Ya, mudah-mudahan hakim akan taat terhadap putusan Mahkamah Agung itu. Itu pikiran saya. Terus kemudian adanya rencana pemerintah membentuk satgas penagihan hutang. Saya kira ya pemerintah bisa-bisa saja, sah saja untuk membentuk satgas seperti itu untuk menagih hutang kan. Ya kalau siapa punya hutang ya itu ditagih dong. Tapi menurut saya itu tidak ditujukan untuk Samsul Nursalim dalam kasus BDNI. Ya, kita bicara BDNI ini ya. Karena apa? Karena pemerintah sudah tanda tangan dengan Samsul Nursalim Master Settlement Acquisition Agreement. Jadi sudah tanda tangan bahwa dengan ditandatangani perjanjian ini, maka segala hutang piutang, segala tagihan tidak ada lagi dianggap lunas dan tidak ada lagi tuntut menuntut di antara mereka. Jadi saya punya keyakinan, ini keyakinan saya, penilaian saya dari segi hukum ya. Ini tidak ditujukan untuk Bapak Samsul Nursalim maupun Ibu Ici dalam kasus BDNI. Ya, tapi dalam kasus BDNI saya kira ini close sudah. Baik, terima kasih banyak Pak Oto. Terima kasih.